indah sekarang ku memujimu Allah yang setia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan sekarang ku menyembahmu Allah yang mulia sempurnakan hidupku agar indah agar indah bagiku biar ku senangkanmu ya Allah sebab kau Allah yang setia kaulah jaminan hidupku sembah kau Allah yang berjasa Allah yang setia Haleluya Haleluya sembah kau Allah yang setia Allah yang setia terima kasih Tuhan buat kasih setiamu kebaikan dalam hidup kami terima kasih ya Bapa terima kasih kami bersyukur kami bersyukur sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bangga ya Tuhan Bapa seperti betapa beruntungnya kami ya Allah Allah setia. Ku mau terus bersama baik di kau maupun di bawah. Engkau yang menggendong aku sampai masa tuaku. Ku mau terus bersama biar kami terus dekat dengan Tuhan. Kami mau berlindung di bawah naungan
dalam tangan-Mu kami aman. Oh, kami ada dalam tangan-Mu. Oh, Ramaya Ramaya Sini kami menyembah Engkau, ya Allahku, penolongku dalam kesesatan sangat terbukti. Kau sangat mulia Tuhan. Haleluya. Kau dekat aku memanggil, berfirman jangan takut. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Katakan sama-sama, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu, agar indah agar indah besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, sungguh besar ya Tuhan, berlimpah kasih-Mu,
semakin bertambah berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, 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 semuanya oleh haleluya, hanya oleh kasih karunia semata-mata, bukan karena kebaikan-Mu, karena kasih karunia-Mu, only by your grace, only by your grace, just only by His grace, hanya oleh kasih karunia-Nya, bukan karena kuatan gagah, namun karena kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Dalam beruntuknya kami Bapa, menyerah seperti-Mu ya Tuhan. Kami angkat pujian kami ya Tuhan, angkat sembah syukur kami di dalam-Mu ya Tuhan.
yang setia. Kami mau terus dekat, berdiam dekat Bapa, hanya dekat Bapa. Aku mau dekat Bapa saja, ku mau dekat Allah saja, karena dekatmu ya Tuhan, ku rasa tenang. Kami rasa tenang di dekatmu ya Allah. Kami mau berdiam denganmu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, hanya dekat Allah saja. Saja Kiramaya Sikara penuhi hatiku yang haus, penuhi hati kami yang rindu bagaikan rusa, yang rindukan surgamu. Oh Ramaya, hanya dekat Engkau Tuhan, Kau puaskan jiwa kami, Kau puaskan hati kami yang haus Tuhan, dengan hadir-Mu, dengan hadirat-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Aku menyembah Allah, Allah yang hidup yang takkan tinggalkan. Dan oleh kasih karunia-Mu saja ya Tuhan, aku menang. Oh, Ramaya Sikara. Mari Bapak Ibu menyembah, mari menyembah. Ramaya Sikara. Kau dekat ya Tuhan Yesus, Kau dekat. Tatkala kami memanggil-Mu, Engkau berfirman jangan takut. Ramaya Sikara. Tuhan Yesus, Kau beri kekuatan. Tuhan Yesus, saya berbeban berat, Kau beri kekuatan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan ya Tuhan Yesus. Yang berkekurangan Kau yang cukupkan semuanya ya Tuhan. Sebab Tuhan menolong kami, penolong kami, penolong kami yang takkan pernah tinggal. Sekalipun seluruh orang dunia ini meninggalkan, Engkau takkan tinggalkan ya Tuhan Yesus. Betapa beruntungnya kami punya Allah seperti-Mu ya Tuhan, punya Allah seperti Engkau ya Tuhan.
Ya Rama. Namun tanganku selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau ikutku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali ingkari kesetiaan sudah terbukti di sepanjang hidupku. Untuk sayangnya yang berjanji sekali kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk saya bukan saja sepertimu Yesus, Kau aku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah namun tanganmu selalu menopang hidupku saat dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau ingin kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali pun kau ingkari kesetiaan seperti di sepanjang hidupku. Sangatnya ku kasih melayani tiada
seperti-Mu, Yesus, setia. Kaulah Ya Tuhan, yang bertahan kasih-Mu, Kau ilahi kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku selamanya. Setia mengasihi-Mu, ya Tuhan, seperti-Mu, Yesus, Kau Allah yang setia. Seperti-Mu, Yesus, Kau Allah yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allah yang setia. yang setia. To me, according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me, be it unto me, be it unto me, according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart truth that sets me free, according to your word, O Lord, be it unto me. So be it unto me, according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free, according to your word. Be it unto me, be it unto me, so be it unto me, according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free, according to your word, O Lord, be unto me, according to your word, O Lord, be it unto me, be it unto me. Benar ya Tuhan Yesus, setiap kataku sesuai dengan perkataan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami,
segala-galanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam tangan-Mu saja ya Tuhan Yesus, kami rasa aman, kami rasa tenang Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih Halo. Putri. Jelas ya suaraku, Bu? Jelas banget. Yuk, mari kita satukan hati, mengucap syukur sekali lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih kami telah bisa bersatu kembali pagi ini, saling menyapa satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau menganugerahkan pada kami sebuah hari yang baru, yang indah untuk kami nikmati bersama-sama. Oh Yesus, kami percaya Engkau telah menjamah setiap hati kami. Engkau telah menguduskan setiap hati kami. Karena kami setiap pagi datang menyembah-Mu, menyari, memuji-Mu. Kami percaya Engkau telah bertahta di atas puji-pujian yang tadi Kevin bawakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi satukan hati kami. Kuduskan, ampuni bila kami punya salah yang kami sadari maupun tidak sadar. Tuhan ampuni, kami mau datang bersujud di bawah kaki-Mu, menyembah-Mu, memohon pengampunan-Mu dan kuasa-Mu, keajaiban-Mu. Kami mau bersyafaat untuk saudara-saudara kami, untuk seluruh tim morning prayer ini. Terutama saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit. Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Jamah Tuhan, kami membawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Itu Bu Narti Tuhan, yang baru aja jatuh Tuhan. Kemarin harus jatuh, saat ini masih lemas. Oh Yesus, tolong jamah, sembuhkan supaya Bu Narti dapat segera pulih dan sembuh dari sakitnya. Saat ini, siang ini, kami mendengar Bu Narti mau pergi ke rumah sakit. Tolong Tuhan, jamah. Tidak ada penyakit yang berat atau apapun. Tapi kami percaya Engkau memberikan yang terbaik. Karena telah Kau cuci bersih dengan kuasa dari perjanjian. Oh Yesus, aku percaya Bu Narti selalu datang mencari Engkau. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami percaya Bu Narti akan sembuh dan pulih kembali dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Mulani di Pasuruan. Sakit tumor Tuhan di tengkuk belakang yang menekan syaraf gerak. Oh Yesus, tolong Yesus. Saat ini kalau rencananya tumornya akan diangkat, Tuhan tolong berikan yang terbaik supaya Mulani dapat segera sembuh dan sehat kembali. Dan tangan dokter kami percaya kalau sampai diangkat itu adalah tangan malaikat-Mu yang Bapa. Semua pekerjaan dan obatnya semuanya dari Engkau. Dalam nama Yesus, kesembuhan akan terjadi untuk Mulani. Begitu juga di dalam nama Yesus kami berdoa untuk Papa dari Christina, Pak David Lukman, yang saat ini sakit kanker. Tuhan Yesus tolong jamah. Sembuhkan jamah dalam nama Yesus. Kami mau patahkan segala sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh Pak David. Kami percaya Kau bakar semua sel kanker. Dan sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Pak David sembuh. Kami juga berdoa saat ini untuk Pak Atai, Saudara Bu Tinajo yang saat ini sakit flu. Biar Tuhan Yesus jamah, sembuhkan agar semua syaraf-syarafnya, sel-selnya, setiap jaringannya bisa normal kembali. Dan Pak Atai bisa sembuh dan sempurna dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Christian Sukiat yang saat ini terkena tumor ganas.
pada hati dan usus besarnya. Oh Yesus, kami percaya apapun yang dikatakan dalam nama Yesus. Kiranya seperti roh tenung dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dari tubuh Kristus. Ya Bapa, Kau jamah dan pulihkan Kristus dalam nama Yesus. Biar mujizat-Mu terjadi dan Kristian sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk Bu Imelda yang saat ini kembali dibawa ke rumah sakit yang kondisinya masih lemah, tidak mau makan. Oh Yesus, bila ada dosa yang salah, ampuni Tuhan. Jamah Tuhan, berikan Roh pengampunan untuk Bu Imelda dan anak-anaknya Tuhan. Berikan hati-Mu yang penuh kasih Tuhan. Curahkan kepada anak-anak. Begitu juga Bu Imelda yang terus di dalam hatinya memanggil nama-Mu. Karena di dalam nama-Mu ada kuasa Yesus. Yesus, tolong Yesus. Sembuhkan Bu Imelda dari sakitnya. Tuhan tolong jauhkan Ibu Imelda dari segala macam sakit penyakit apapun. Biarlah roh sukacita, damai sejahtera selalu menyertai Bu Imelda. Dan kami percaya keajaiban akan terjadi. Pemulihan akan terjadi untuk keluarganya, untuk Bu Imelda. Dan bisa bagi kami tidak mungkin, tetapi bagi Engkau tiada yang mustahil. Bu Imelda bisa sembuh dan kembali bergabung dengan kami dan melayani Engkau. Dalam nama Yesus, kami percaya kesembuhan akan terjadi untuk Bu Imelda. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak Jessica Michelle Wijaya yang sakit kanker. Juga Jennifer, Tuhan kami mohon keajaiban-Mu Tuhan. Ampuni bila ada dosa dari orang tuanya. Tanpa mereka sadar. Berikan kesembuhan untuk Jessica Michelle Wijaya yang sakit kanker ini Tuhan. Jamah dengan kuasa kesembuhan-Mu. Begitu juga Cise ya Bapak. Terus jamah dan berikan mujizat-mujizat-Mu untuk Cise. Biar cepat pulih dan normal kembali. Begitu juga untuk anak Jennifer yang saat ini sudah pulang dari rumah sakit. Tuhan campur tangan untuk luka-luka di tubuh Jennifer. Biar luka-luka di tubuh Jennifer tidak merasa sakit lagi. Tuhan tolong menjamah. Sembuhkan Jennifer. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapak. Supaya Jennifer dapat sembuh dan semuanya kembali normal. Dalam nama Yesus kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kedua orang tuanya. Orang tua Cise, orang tua Jennifer, orang tuanya Jessica. Beri mereka kekuatan, damai sejahtera. Juga beri mereka kecukupan untuk biaya-biaya yang diperlukan. Dan kami percaya mereka terus datang mencari Engkau. Bertelut di bawah kaki-Mu. Dalam nama Yesus. Kami serahkan semua orang tua mereka dan anak-anak ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak, kami mohon Bapak, jamah mereka ya Bapak. Ringankan penderitaan mereka. Sembuhkan mereka menurut kehendak-Mu. Engkau mengetahui mereka ya Bapak. Kami percaya bahwa saat ini Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya keajaiban akan terjadi. Bagi kami mustahil, tapi bagi Engkau tiada yang mustahil. Yang kami doakan semuanya akan terjadi kemujizatan dari dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Sharon ya Bapak yang akan sekolah di Jerman. Kiranya Tuhan memberi kelancaran dalam segalanya. Tuhan juga siapkan universitas yang terbaik untuk Sharon. Dalam nama Yesus. Baik pengurusan surat-suratnya dan juga biaya-biayanya yang diperlukan. Kami percaya dalam nama Yesus.
Engkau cukupkan semuanya dan Engkau berikan yang terbaik dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk usaha saudara-saudara kami di grup Morning Prayer ini yang hadir maupun tidak hadir dalam nama Yesus. Baik usaha online, offline, baik usaha kuliner, usaha toko, perkantoran, baik karyawan atau segala atas pekerjaan apapun. Tuhan jamah, berkati mereka, segala usaha mereka. Karena kami semuanya beriman, apapun yang mereka kerjakan, Engkau berkati dan Engkau buat mereka berhasil. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau singkirkan semua roh-roh yang menghalangi kuasa kegelapan semuanya. Kami mau katakan, kami mau hasilkan, kami usir keluar. Dalam nama Yesus semua target penjualan bisa tercapai. Semua usaha apapun juga berhasil dan diberkati. Oh Yesus, percaya usaha dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk usaha ikan hias segar alam. Kiranya Tuhan berkati, banyak dikirim pelanggan-pelanggan yang baru dan jadi sukses dan tambah berkembang dan berhasil. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa dan usaha subuk hidroponik supaya Tuhan Yesus berkati. Beri kelancaran juga. Kirimkan pelanggan-pelanggan baru dan juga pelanggan yang tetap terus datang mengambil barang-barang supaya usaha ini bisa semakin berkembang dan sukses dan diberkati oleh Allah. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk Cokro Kitchen Studio di Menteng supaya usaha ini lancar dan penghalang-penghalang berkat usir kami hancurkan dalam nama Yesus. Semuanya jadi ramai dan diberkati. Dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk usaha dari Bu Sri, untuk SGC-nya dan yang lain-lainnya. Kami percaya juga semuanya sukses, semuanya diberkati, semuanya dibuat berhasil. Dalam nama Yesus. Saya Bapa, setiap pekerjaan semuanya Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk Pak Aliang yang saat ini mau kembali ke Jakarta. Kami percaya Engkau berikan safe flight-nya Tuhan dan tiba di Jakarta dengan selamat dalam nama Yesus dan bisa berkumpul kembali dengan kami dan keluarganya dalam nama Yesus. Kami serahkan. Kami juga berdoa dalam nama Yesus untuk kemajuan morning prayer ini Tuhan. Kami percaya Bapa, saudara-saudari kami yang hadir maupun yang tidak hadir, mereka terus berdoa untuk perkembangannya morning prayer ini. Kami percaya di morning prayer ini banyak pemulihan, banyak yang dibangkitkan, dan banyak yang terheran-heran, dan Engkau kirimkan jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Engkau kirimkan penghalang-penghalang yang mengganggu atau membuat menghambat semuanya yang menghalangi kemajuan morning prayer ini untuk berkembang. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan roh Engkau, malaikat Tuhan melingkupi setiap kami. Morning prayer ini akan berkembang dan banyak keluar duta-duta yang Engkau pakai, hamba-hamba yang Engkau pakai, karena lidah bibir mereka Engkau urapi. Apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka ucapkan, bukan kuat gagah perkasa mereka, tetapi adalah kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, berkat-Mu terus mengalir. Apa yang Engkau rindukan, Kau pakai di grup morning prayer ini untuk semakin berkembang dan maju luar biasa. Dalam nama Yesus, saya morning prayer ini makin berkembang dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Memohon belas kasihan-Mu Bapa, kemurahan-Mu
dan memuliakan, menyembuhkan bangsa kami dari semua bencana alam ya Bapak, yang trauma dengan gempa segala macam Tuhan, Engkau kirimkan harapan Tuhan, dapat semuanya untuk penyertaan apapun perlindungan. Kami percaya dari Engkau terutama Tuhan, Engkau kirimkan pasukan-pasukan-Mu untuk membimbing semua jiwa-jiwa ini yang menghadapi segala bencana alam. Tuhan, kami mengucap syukur berbagai situasi yang terjadi agar tetap dapat saling berkondusif satu dengan yang lain dengan baik. Juga pemerintahan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk Pak Jokowi yang sebentar nanti 2 tahun lagi berjalan. Kami percaya Engkau terus kirimkan pasukan malaikat-Mu. Engkau kirimkan para seluruh timnya Pak Jokowi mempunyai roh takut akan dan selalu datang kepadamu. Kami percaya NKRI akan tetap aman dan tentram. Juga dengan adanya isu ekonomi global, kami percaya tidak ada, terutama anak hamba-hambamu semuanya, terutama yang di Morning Prayer ini, karena kami semuanya adalah hidup kami akan terus naik, tidak akan pernah turun, dan kami akan diberkati karena kami terus bergantung kepada Engkau. Karena kami mendapatkan sukacita, kebahagiaan yang dari Engkau. Kami percaya Engkau perintahkan berkat untuk mengikuti dan melindungi kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kau pakai setiap kami untuk memberkati lagi yang lain. Dalam nama Yesus, kami percaya perekonomian global akan dibuat. Dan kami akan seperti pemimpin kami, Butres mengatakan kami akan terus beresepsi. Kami tidak akan takut. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami, Butres. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau berikan kesehatan yang prima untuk Indra dan juga anak cucu menantunya semua. Dalam nama Yesus, kami percaya apapun yang mereka kerjakan, Engkau berkati dan Engkau buat berhasil. Dimanapun mereka berpijak, Engkau pakai mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa. Engkau pakai mereka dengan luar biasa. Hikmat marifat yang dari Engkau, wahyu dari Engkau. Begitu juga anak cucu menantunya semuanya berhasil dan sukses. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya untuk Putri yang dikelolanya semuanya apapun akan berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Karena Engkau selalu menyertainya dan memberkatinya. Dalam nama Yesus. Kami percaya yang saat ini lututnya juga sedang sakit. Seperti kami yang usia sudah indah. Kami percaya lutut kami boleh sakit, tapi roh kami makin terus menyala-nyala dan mencari Engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk jemaat Morning Prayer ini Tuhan. Juga di tempat yang ibadah di Keramping, semuanya yang ditangani, yang dilayani untuk hamba-hamba-Mu yang telah Kau gabungkan di Morning Prayer ini. Kami percaya Engkau pakai mereka dengan luar biasa. Bukan oleh kuat gagah perkasa mereka, oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Urapan-Mu terus tercurah setiap kali, setiap pagi buat kami. Dan kami tidak ada satupun untuk yang meninggalkan Engkau ya Bang. Kami percaya mereka terus datang mencari Engkau. Juga untuk keluarga besarnya Morning Prayer ini. Karena Engkau tahu satu persatu pribadi lepas pribadi ya Bapak. Berkenanlah kiranya menyertai keluarga besar kami. Anak-anak kami pada hari ini dimanapun mereka berada. Entah di rumah, di perjalanan, di tempat kerja atau di sekolah dimanapun. Tuhan luputi, selimuti mereka dengan darah-Mu yang suci. Darah perjanjian.
dan menyelamatkan dan menyembuhkan kalau ada yang sakit. Agar kami terhindar dan dijauhkan dari segala gangguan, ancaman penyakit atau kecelakaan, rencana jahat seseorang. Ya Roh Kudus, pagari setiap kami dengan cinta kasih-Mu yang agung, lemah lembut, penuh kasih, agar kami tetap aman, tentram di bawah naungan-Mu. Kami juga percaya Engkau akan cukupi perekonomian kami. Yang kurang mampu, Engkau mampukan untuk mengaturnya. Di dalam nama Yesus, kami serahkan semua keluarga non prayer ini dan keluarga besar. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih. Dan kami percaya Engkau melingkupi kami dengan kuasa darah perjanjian. Kami percaya Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi Engkau juga telah mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, yaitu firman-Mu untuk pegangan hidup kami setiap hari, untuk terus kami semakin melekat, semakin menyadari bahwa kami tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada Engkau ya Tuhan, juga kami berterima kasih untuk pemimpin kami, gembala kami, Bu Tris, yang terus memberikan kami semangat, terus melekat, hidup dalam firman. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah menguduskan kami dan mengurapi setiap kami untuk menerima firman, untuk pegangan kami, dan urapi setiap kami. Dari segala mara bahaya, jauhi semuanya. Kami percaya berkat melimpah mengikuti kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Tris. Semuanya shalom. Halo. Hamba. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kiranya Engkau berikan kami, Tuhan, telinga untuk mendengar firman-Mu. Bila kami buka hati pikiran kami, bila kami belum menjadi tanah yang subur, Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang beracara dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya ketika firman-Mu dibentangkan, kami boleh mengerti, kami boleh mendapatkan rema, Tuhan, yang daripada-Mu sendiri, Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Hanya kuasa hamba-Mu Tuhan, dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Saya ini beberapa hari ini tergelitik gitu dari firman-firmannya dari siapa? Henry, Bu Mariki, juga kemarin Pak Eko ya. Dan memang poinnya kemarin di Pak Eko itu. Haleluya. Kenapa banyak orang itu ingin punya talenta? Banyak yang mencari, ingin punya talenta. Tapi seringkali ketika mereka punya talenta, talentanya tidak dipergunakan secara baik dan benar. Tetapi orang yang tidak punya talenta, mereka ingin sekali punya talenta. Kalau kemarin Pak Eko ngomong, ingin belajar gitar, sama, saya juga ingin belajar gitar. Sampai malam subuh itu saya gitaran jarang, cuman belajar kunci A, kunci C, kunci B, tapi kalau sudah mulai crash, jari-jari saya itu yang nggak mampu. Ya memang bukan di sana mungkin talentanya. Tapi saya berusaha juga sama, kalau lagi pujian penyembahan sendiri, ngerpek. Kalau kerpeannya miber ya wis ilang kabeh. Nah, dari hal-hal yang kemarin 3 hari ini, saya akhirnya dapat sesuatu yang buat saya juga cuman sekedar mengingatkan aja buat teman-teman juga, buat kita semua juga, terutama saya sendiri pribadi. Saya beri judul firman Tuhannya itu, saya firman. Haleluya. Nah, seringkali kita itu buang-buang waktu. Makanya kenapa saya kasih judul itu Don't Waste Your Time.
Jangan buang waktu kita. Kadang-kadang kita itu sukar untuk menentukan waktu. Mana yang lebih penting, mana yang penting, karena semuanya itu penting. Ya memang semuanya itu penting, tetapi mana yang lebih penting? Makanya dikatakan bahwa ada yang namanya, kalau saya dulu belajar itu urgent important. Dari semua yang penting itu ada skala prioritasnya. Mana yang paling penting. Nah, kita anak-anak Tuhan ini sebetulnya di firman Tuhan juga sudah dikatakan, sudah tertulis. Cuman seringkali kita anak-anak Tuhan itu melewatkan. Ada beberapa hal yang memiliki, makanya saya kasih tulisan The Question of Life. Sebetulnya, apakah kita ini sudah mengetahui tujuan hidup kita ini? Dulu kapan itu saya kan pernah kesaksian ketika saya pelayanan, terus di mobil saya bercerita waktu ke desa. Manusia ini hidup apa ya? Paling bangun, tidur, kerja, buat makan, buat cari makan, kebutuhan hidup, pulang, ya selain ibadah, terus tidur lagi. Terus makan lagi besoknya, ya kan? Kerja lagi gitu. Tapi sebetulnya apakah kita ini sudah benar-benar mengetahui tujuan hidup kita? Atau sudahkah kita ini menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita? Oh, haleluya. Banyak orang itu kadang-kadang hidup itu hanya mengalir. Terus pokoknya tak lakoni yang udah kayak apa. Ya soro-soro, yang enak, ya puji Tuhan. Tetapi berapa banyak kita ini bisa menemukan tujuan kita ini apa? Dan tujuan Tuhan dalam hidup kita itu apa? Dan kalau kita sudah dapat, saudara, oh saya tahu tujuan hidup saya itu di dalam plan-nya Tuhan itu seperti ini. Terus apakah kita itu sudah hidup di dalamnya? Atau sudah tahu tapi ya biarin aja lah. Terus kita tinggal. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, dapatkah kita menggenapi tujuan Tuhan dengan tepat waktu? Makanya kemarin ketika Hendrik bercerita mungkin yang Yusuf ini kan, tapi saya mengambil versi yang berbeda. Saya yang ngitung itu tahun-tahun yang dilalui oleh Yusuf. Kalau memang diceritakan oleh kita kan tahu bahwa Yusuf ini adalah dia dapat mimpi kan ini. Yang gambar pertama yang atas itu mimpi kan, berkas-berkas gandum itu menyembah dia kan. Dalam mimpinya itu juga yang bawah ini kan bintang, bulan dan matahari itu kan juga menyembah dia. Tapi berapa lama semuanya itu bisa terjadi? Nah, di Kejadian 37 ayat 2 dikatakan bahwa inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, saya garis bawahi 17 tahun, berarti pada saat itu Yusuf 17 tahun kan, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepadanya kabar tentang kejahatan saudaranya. Tetapi Yusuf tidaklah ingat oleh kepak. Nah, ketika dia umur 17, saudara, terus saya juga tanya, Yusuf ini kan akhirnya kan dibuang di sumur, saudara, sama saudara-saudaranya karena dia itu dibenci. Nah, ketika dibuang di sumur, dia dijual jadi budak, terus dia tinggal di rumah Potifar, kan beli sama Potifar. Ya. Nah, ketika dia sudah di rumah Potifar, jadi budak, saudara, akhirnya dia dikerjain sama Tante Ponti, Tante Potifarnya, akhirnya dia masuk penjara. Saya nggak tahu berapa tahun itu dilewati. Saya cari-cari di Google, saya dapat di Wikipedia, saudara. Dikatakan di sana bahwa ketika Yusuf umur 28 tahun, dia ada dalam penjara. Masuk di penjara itu. Nah, diceritakan juga bahwa ketika di dalam penjara, dia kan menerjemahkan yang didapat oleh tukang roti dan tukang minuman kan, raja itu, saudara.
Dan memang terjadi semuanya seperti yang dikatakan Yusuf. Dan setelah lewat 2 tahun di pasal 41, Kejadian 41 ayat 1. Setelah lewat 2 tahun lamanya, kita sudah setelah umur 28, dia lewat 2 tahun itu, barulah bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di sungai Nil, dan ceritanya tentang sapi yang gemuk dan sapi yang kurus, dan akhirnya sapi kurus yang memakan sapi yang gemuk. Nah, kalau saya hitung-hitung, jadi ketika dia masuk di dalam penjara itu umur 28 kan, dikurangi umurnya Yusuf itu 17 tahun, terus dia di dalam penjara itu sudah menerjemahkan mimpinya itu dia ditinggal 2 tahun, jadi kurang lebih 13 tahun Yusuf itu jadi budak dan di dalam penjara. Dan ketika dia sudah melalui itu semua, dia menggenapi kan. Ketika dia dipakai seperti dikatakan, disampaikan oleh Hendrik juga, yang kapan disampaikan bahwa dia menjadi tangan kanannya raja, dan kita tahu bahwa dia mengalami yang ketika kerajaan mengalami 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Angka-angka ini tuh buat saya perhitungkan. Kenapa? Karena saya sendiri juga sudah tua. Ya. Umur 54 tahun. Apa sih tujuan hidup saya sendiri? Nah, coba saya breakdown, saudara. Ketika Yusuf dikasih mimpi dan mengenapi rencana Allah, itu saudara. Itu saya hanya memperhatikan gini, ketika dia jadi budak dan di dalam penjara, saudara, apa yang bisa diperbuat oleh Yusuf? Nggak bisa dia secara bebas, saudara. Segala sesuatunya itu menurut apa kata Tuhan, budak itu tidak punya hak akan hidupnya. Saudara. Budak itu tidak punya hak atas apa yang dia ingin, itu nggak ada. Sudah hidupnya itu apa katanya yang punya, bosnya. Mau dibunuh ya tinggal dibunuh aja. Apapun yang dilakukan Yusuf itu tidak bisa bebas. Nah, bedanya antara Yusuf dan kita, saya kasih perbandingan begini. Anggap aja kita ini juga anak-anak Tuhan yang akan menerima janji Tuhan, dapat mimpi dari Tuhan. Ya kan? Yusuf itu masuk sumur, itu terkurung. Masuk rumah Potifar itu jadi budak. Di penjara dia tidak bebas. Sedangkan kita sekarang ini anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Kita ini bebas, tidak kekurangan tidak terkungkung maksudnya, tidak terkurung saudara. Ini salah tulisannya. Yang kedua adalah memang kita di dalam sebuah negara, di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah perusahaan yang mungkin yang bekerja, di dalam rumah tangga yang mungkin jadi anak, ada aturan-aturan yang harus kita taati. Tapi kita masih bisa bebas. Mau mentaati atau tidak mentaati. Dan yang terakhir adalah bisa bertindak semaunya sendiri. Seringkali di dalam hal yang ini kan karena kehendak bebas manusia itu. Ketika manusia itu tahu bahwa dia mungkin juga sama dapat mimpi yang baca kayak Yusuf itu. Tapi ketika kehendak bebas itu, kita nggak ngalami yang seperti Yusuf, saudara. Mungkin waktunya itu bisa molor, saudara. Kita kan tahu kan bangsa Mesir kan, ketika dia dikasih mau menuju tanah perjanjian, ketika dia bersungut-sungut, masih ngomel dan lain-lain, akhirnya yang seharusnya waktu yang ditempuh itu cuman 25 hari, saudara. Akhirnya ditempuh jadi 25 tahun. Saya searching di Google itu dikatakan bahwa jaraknya itu 800 kilometer, saudara. Seharusnya bisa ditempuh dalam waktu 25 hari, tapi muter-muter sampai 40 tahun. Nah, banyak dari kita, banyak dari saya juga kepingin, saudara, punya talenta. Kadang saya juga dulu ingin jadi orang yang kaya raya banget. Sehingga saya itu bisa hidup, menjadi berkat buat orang lain. Bisa hidup dalam pekerjaan Tuhan.
menjadi saluran berkat. Tapi dalam kenyataannya nggak seperti yang saya bayangkan, saudara. Saya menjalani hidup, saya juga mengalami habis-habisan, tapi saya itu belajar bahwa kita masing-masing itu punya tujuan. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Cuman seringkali kita tuh nggak mencari. Seringkali kita nggak merenungkan apa sih sebetulnya tujuan Tuhan dalam hidup kita itu. Tapi yang kita cari adalah seperti yang dulu saya pernah sampaikan. Manusia itu mencari. Yang satu adalah kaya, kekayaan dunia. Dua, jabatan, kedudukan sehingga dipandang orang. Ya kan, kebanyakan itu dua. Yang lain berkeluarga dan lain itu yang kecil-kecil. Tapi banyak orang dunia inginnya itu apa? Lebih supaya apa? Dilihat orang lain, lihat lebih. Anak-anak Tuhan itu seringkali ke distract, saudara. Maksudnya dialihkan pandangannya. Seharusnya kita itu di dalam dunia ini, ketika kita itu sudah diselamatkan menjadi milik Tuhan lagi, ketika kita mau mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan datang ke dunia ini dengan mengorbankan Allah, mengutus anaknya yang tunggal, sehingga ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita ini beroleh kemenangan, diselamatkan. Tapi seringkali kita itu menyia-nyiakan waktu kita. Nah, ada beberapa contoh lagi, saudara. Yang saya kasih contoh lagi adalah Simpson. Simpson ini juga orang yang punya talenta. Dia punya kekuatan. Seperti dikatakan di Hakim-Hakim. Ini saya hanya ngambil beberapa plot aja, saudara. Lalu kata mereka kepadanya, tidak, kami hanya mau mengikat engkau, menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, tetapi membunuh engkau kami tidak mau. Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu. Yang ayat 14, saudara. Setelah ia sampai mendatangi dia dan dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Ceritanya ini bukan Van Veum, saudara ya, tapi Simpson. Satu orang bisa memukul, itu bukan memukul KO, tapi memukul mati 1.000 orang hanya dengan tulang rahang. Kita tahu bahwa Simpson ini orang yang luar biasa ketika apa? Berkuasa roh Tuhan atas Simpson. Berapa banyak anak-anak Tuhan ingin kita ini punya karunia, punya talenta. Ada roh Tuhan atas hidup kita. Ya, salah satu yang paling gampang kita lihat di sini adalah penggembala kita ini. Berapa banyak dari kita nyipingin kayak Bugem? Banyak, saudara. Tapi berapa banyak yang bisa konsisten, persisten dalam jalan Tuhan, menjaga segala sesuatunya di dalam track-nya Tuhan, di dalam plan-nya Tuhan, dalam perencanaan Tuhan, dalam tujuan Tuhan. Seringkali tujuan Tuhan itu membuat kita nggak ada tujuan secara pribadi. Pinginnya itu, tapi Tuhan nyuruh ke sana. Pinginnya ini, ternyata Tuhan nggak mau. Malah seringkali yang kita tidak mau, malah Tuhan yang suruh. Ya, contoh yang seperti dialami oleh Yusuf. Tapi ketika kita tahu bahwa Yusuf itu nggak pernah mengeluh, tidak pernah menggerutu. Bahkan di akhir ceritanya, bahkan ketika saudara-saudaranya datang kan ke Mesir kan, Yusuf menerima dengan lapang dada, memaafkan semua saudara-saudaranya karena dia tahu bahwa rencana Tuhan atas dirinya, tujuan Tuhan atas dirinya. Berapa banyak dari kita yang mungkin belum mengalami kayak Simpson ini, punya talenta, ada kuasa roh Tuhan turun atas kita, tetapi kita masih hidup di dalam ketidakkudusan, tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Simpson ini kan bolak-balik, saudara. Simpson kan bolak-balik kan.
ketika dia ketemu sama Delilah, kan sebelumnya sudah itu nggak berkenan sama Tuhan kan sebetulnya. Tetapi Tuhan masih ada tinggal bersama Simpson dengan apa? Masih kuat sudah. Sampai pada akhirnya ketika rambutnya dicukur dia tidak punya kekuatan. Dan kita tahu akhir ceritanya adalah dia mati ketika ini kan gambar yang bawah kan. Ada 2 tiang ini saudara. Dia mau membunuh bangsa Filistin dengan kekuatan terakhir kalau Tuhan mengizinkan. Berapa banyak anak-anak Tuhan itu ketika pingin punya sesuatu kuasa yang dari Tuhan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Sebetulnya Tuhan itu sudah kasih. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ketika Tuhan datang ke dunia itu, Tuhan memberi kuasa atas kehidupan kita. Tapi seringkali kita tidak mau menggunakan. Setiap ucapan kita itu punya kuasa. Di firman Tuhan dikatakan banyak sekali dikatakan. Kalau kita mau baca, banyak firman Tuhan yang mengatakan Tuhan Yesus itu memberikan kuasa atas murid-muridnya untuk mengusir setan, ya kan, menyembuhkan orang sakit. Itu salah satu contoh, saudara. Kita ini murid-murid Tuhan Yesus. Kita ini anak-anak Tuhan yang harusnya punya kuasa yang seperti itu. Tetapi berapa banyak kita menggunakan kuasa itu untuk tujuan Tuhan. Seringkali malah yang dipikirkan adalah, kok nggak suki-suki. Saya ingin seperti itu. Yang kaya, bisa punya mobil mewah, bisa kemana-mana, bisa jalan-jalan, bisa keluar negeri, saudara. Mau beli ini bisa, beli itu bisa. Seringkali orang itu terpaku oleh cara pandang dunia. Makanya di 2 Korintus dikatakan. Di 2 Korintus 10 ayat 3-6. Ini ceritanya kan Rasul Paulus. Nah, memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Seharusnya kita ini tahu bahwa kita ini ketika sudah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita dibaptis jadi anak Tuhan. Kita ini harusnya bukan warga duniawi, tapi kita adalah warga kerajaan Allah. Seperti dulu Ibu Cucu pernah cerita, kalau kita mau masuk kerajaan Allah, kita harus dengan pujian, penyembahan, dan lain-lain. Kita ini warga kerajaan Allah yang masih tinggal di bumi ini. Kenapa? Masih berupa darah dan daging. Walaupun ada rohnya. Makanya kenapa manusia itu di dunia ini harusnya membangun manusia rohnya. Seringkali didengungkan di sini dulu kan kita pernah dengar firman Tuhan dari Pak Imam. Bahwa manusia adalah terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang keempat, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Wah, kita ini punya senjata dari Allah. Ada kuasanya yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng ini apa ya? Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ya ini jawabannya, bentengnya itu yang dibuat oleh manusia. Kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, ego manusia, kesombongan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Dan Paulus mengatakan bahwa kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berapa banyak anak-anak Tuhan ketika dia punya kuasa, ketika dia punya hikmat dari Tuhan, tetapi mau menaklukkan pikiran manusia itu kepada pikiran Kristus itu susah. Kemarin saya lagi ikut Zoom dengan teman-teman saya di Brisbane, ada namanya USK, Universitas Kehidupan. Saya sama teman-teman sering sharing di sana, saling belajar. Ada satu teman yang mengatakan bahwa hidup itu seperti koin, 2 mata uang. Saya ini bertanya, maksudnya bagaimana? Jadi singkat ceritanya itu begini. Bahwa ketika kita hidup di dunia itu harus cerdik. Ya memang. Tapi dia mengatakan,
yang saya nggak cocok adalah ketika pekerjaan itu kadang-kadang dipaksa kan, bukan? Ketika dia bekerja, mungkin ketika dia bekerja itu dipaksa untuk nyogok. Karena area di mana dia bekerja diperlakukan hal yang seperti itu. Akhirnya saya juga gatal, sudah bergelitik untuk nimbrung. Saya akhirnya cuma ngomong begini. Menurut kita, anak-anak Tuhan, dan terutama menurut Bapak, teman saya itu, yang menurut Anda, kira-kira nyogok itu salah atau benar? Dia sih nggak terlalu menjawab dengan secara gamblang gitu. Ya, secara gestur saya sudah ngomong, ya jawabannya sebenarnya salah. Cuma dia nggak mau jawab. Saya punya pemikiran yang berbeda ketika saya benar-benar belajar mengerti Tuhan. Mau hidup dalam jalan Tuhan. Nggak enak memang. Yang saya alami itu nggak enak. Seringkali itu, makanya kenapa kalau saya cerita itu agak sedih, itu agak apa? Teringat masa lalu. Ketika hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu nggak enak rasanya. Mungkin kayak Yusuf yang alami. Nggak bisa bebas gitu. Melihat orang lain nyogok, enak kerjanya. Dengan cara kotor itu enak. Hidupnya tambah kaya. Tapi saya kok tambah rasanya itu tambah mendelap. Ya kan? Tapi akhirnya saya belajar dan mengerti. Ya. Waktu itu saya nggak mau nyogok-nyogok. Dan saya diberi pengertian begini. Manusia itu diberi kepandaian. Dan seringkali manusia itu merasa pandai. Bukan menaklukkan kepandaiannya itu kepada Kristus. Saya sih singkat cerita ngomong kalau boleh ya. Kalau sudah tahu pekerjaannya itu salah, tidak benar. Kenapa kita anak Tuhan itu masih mau berkecimpung di dalamnya? Yang akhirnya kita dipaksakan untuk berbuat ketidakbenaran terus-menerus. Kalau dunia kerjanya itu adalah yang banyak sogok menyogok, kenapa nggak minta Tuhan aja? Hikmat Tuhan kasih saya pekerjaan yang nggak perlu sogok menyogok. Karena seringkali manusia itu memaksakan kehendaknya. Memaksakan tujuan hidupnya. Bukan mau hidup dalam tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya semakin hari saya selalu berpikir bahwa saya mau hidup dalam tujuan Tuhan dalam hidup saya. Apa sih tujuan Tuhan dalam hidup saya sebetulnya? Ya, dibutuhkan ketaatan dan kerendahan hati sebetulnya. Karena ternyata tujuan Tuhan itu nggak enak gitu loh. Di firman Tuhan dikatakan, tetapi dengan berani, di Kisah Rasul 14 ayat 46 sampai 47. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Sama kayak di Matius 8:28. Supaya kita ini menjadi terang. Karena Tuhan itu sudah menentukan kita menjadi terang. Wah, ini sebenarnya kalau direnungkan benar-benar, saudara. Ini sebenarnya kita ini sudah luar biasa banget. Kita ini sudah menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dikatakan juga menjadi terang dan garam dunia. Tetapi dalam kenyataannya, ya mohon maaf, terangnya enggak seterang Philip juga. Banyak terangnya itu yang redup dan hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam kegelapan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang terseret hidupnya dalam dosa.
Tidak mau hidup dalam kebenaran dan terang jalan Tuhan. Suka yang gelap-gelap. Komunitas itu penting. Karena komunitas itu seringkali menentukan hidup kita. Komunitas yang salah, ketika kita hidup dalam komunitas yang salah, sudah ada firman, janganlah kita duduk-duduk dalam kumpulan pencemooh. Baru duduk-duduk, tok itu sudah nggak boleh. Hanya duduk-duduk saja itu nggak boleh. Berarti kan kalau duduk itu bercengkrama, lama-lama bisa ngikut. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan juga apa-apalah. Apalagi kalau, ya mohon maaf ya, saya itu kadang-kadang kumpul sama teman-teman dulunya. Penghormatan, minum. Mereka minum sampai mabuk ya kan. Kita disuruh penghormatan sekali. Lama-lama penghormatan melok ikut duduk saudara, sampai akhirnya mendem. Sekali nggak apa-apa lah, nanti 2 kali, 3 kali akhirnya keterusan. Di dalam dunia yang sekarang ini, semuanya serba digital. Kita bisa lakukan apa? Judi. Nonton video porno. Hanya di gadget, dulu susah. Berapa banyak kita ini yang jatuh. Tidak menjadi terang yang seharusnya terang itu sendiri sudah ada di dalam kita. Tapi terang itu tidak bisa bersinar. Malah kita itu tidak jadi berkat buat orang lain. Yang harusnya kita bisa membawa keselamatan, membawa kabar baik ke orang lain. Malah kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Pekerjaannya nggak gampang. Makanya kalau saya cuma singkat aja renungannya, jangan lama-lama, nanti biar banyak yang sharing, saudara, banyak yang testimoni. Saya kembali bertanya, apakah kita ini sudah mengetahui tujuan hidup? Apakah kita sudah menemukan tujuan Tuhan dalam hidup Bapak, Ibu, saudara semuanya? Dan kalau sudah menemukan, apakah Bapak, Ibu, saudara, atau saya sendiri sudah hidup di dalam tujuan Tuhan itu? Kalau belum, apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah, dapatkah kita menggenapi tujuan Tuhan dengan tepat waktu? Kenapa kok saya ngomong tepat waktu? Contoh seumpamanya waktu Yusuf itu, saudara. Ketika di rumah Potifar, dia akhirnya, harus diterima aja urusannya sama Tante Potifar. Akhirnya dia hidup dalam dosa, mungkin molor, saudara. Akhirnya segala sesuatunya tidak bisa tepat waktu. Mungkin masa kelimpahan 7 tahun kepotong, saudara, karena dia molor setahun. Jadi masa kelimpahannya dia ngalamin cuma 6 tahun, masa kelaparannya 7 tahun. Jadi tujuan Tuhan itu berkurang waktunya. Makanya selalu saya berkata, bisa nggak ya saya menggenapi tujuan Tuhan itu tepat waktu? Apa ya tujuan Tuhan buat saya ini? Kalau saat ini saya melihat bahwa ya saya kalau boleh jadi terang, jadi garam, kemana saya pergi. Tetapi apakah saya sudah bisa? Saya dalam tracknya, saya dalam tujuannya. Makanya saya harus berlari-lari dengan sekencang-kencangnya dalam perlombaan iman saya untuk mengalahkan kedagingan saya, untuk memangkas carang-carang yang menghambat pertumbuhan rohani saya. Ya, salah satunya ego, marah, tidak sabaran, terus dengki, iri. Saya berusaha menjadi orang yang bisa menghasilkan buah roh itu sendiri. Apakah sudah bisa melakukan 100%? Belum, tapi saya tetap berproses terus. Tidak berhenti. Tapi saya mau dibaharui terus-menerus. Di morning prayer ini saya mau dipertajam pendengaran saya untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya tahun ini di dalam double victory, di dalam pemuritan saya cuma minta hikmat dari Tuhan supaya saya bisa lebih mengerti lagi firman Tuhan. Kalaulah kita ini sudah ada terang dalam hidup kita, marilah kita ini jadi terang. Jadi kita ini adalah etalase kerajaan Allah. Bagaimana kita ini bisa mempresentasikan kerajaan Allah itu di bumi ini. Bisa mempresentasikan kuasa Allah dalam hidup ini. Kalau kita masih kalah, saudara, akan hidup ini. Masih kalah dengan keuangan kita. Masih kalah oleh sakit penyakit kita. Oleh problem-problem yang lain.
Itu karena pekerjaannya iblis untuk mengalihkan perhatian kita. Bukan kepada tujuannya Tuhan. Bukan kepada kuasa Tuhan, kuasa Allah yang sudah ada dalam diri kita. Tetapi kita diperlemah, saudara, oleh keadaan itu. Harusnya ketika kita mengalami itu semua, perkatakan firman Tuhan, ayunkan pedang roh. Karena apa? Persenjataan yang diberikan kita itu bukan persenjataan duniawi, tapi persenjataan dari Allah. Makanya itu kita gunakan segenap perlengkapan senjata Allah. Ya, ketopong keselamatan, kasut kerendahan hati, pedang firman Tuhan, iman, perisai iman. Tapi kalau kita nggak mempergunakan semuanya, kita akan dibuat lemah. Akhirnya kita tidak bisa menggenapi destiny Tuhan dalam kehidupan kita. Tepat. Ya, cukup segini renungan saya. Saya juga sedang belajar untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya berusaha membangun manusia roh saya, satu bangun, tapi saya tahu saya harus melatih, bukan seperti petinju biasa, tetapi menjadi petinju yang benar-benar kalau bisa sekali menukul, iblis itu jatuh. Karena saya tahu bahwa saya punya segenap perlengkapan senjata Allah, yang ada kuasa Allah di dalam. Marilah kita sama-sama melatih apa yang kita dapat dari Tuhan. Kuasa yang kita punya dalam berkata-kata, dalam berpikir, semuanya kita tanggalkan pikiran-pikiran manusia. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatunya Tuhan sudah atur yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih bahwa firman-Mu ini sederhana. Firman-Mu ini hanya sedikit, Tuhan. Tapi sulit, Tuhan, untuk dilakukan. Untuk menjadi terang-Mu di dalam dunia ini, Tuhan. Kami tahu bahwa kami ini adalah anak-anak terang, Tuhan. Ada kuasa dalam kehidupan kami. Tapi ajar kami itu selalu mempergunakan itu semua, Tuhan. Ajar kami itu tidak didistract, Tuhan, oleh keadaan kami. Keterpurukan akan kehidupan kami. Tetapi kami mulai pergunakan setiap perlengkapan senjata itu, Tuhan, untuk memerangi apa yang kami alami saat. Karena kami tahu kenyataan itu adalah ilusi, Tuhan. Tapi setiap kali ketika kami memperkatakannya di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa yang keluar, Tuhan, dalam setiap ucapan kami. Segala sesuatunya boleh, Tuhan, terjadi seturut kehendak dan rencana. Ajar kami, Tuhan, mempergunakan setiap perlengkapan senjata. Ajar kami mempunyai tujuan hidup di dalam tujuan kerajaan Allah di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, Engkau sudah mengingat. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Rudi.